Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang salah satu metode dalam mencari turunan fungsi, yaitu yang kita namakan aturan rantai. Nah, kita lihat dulu kenapa kita harus menggunakan aturan. Eh, Misalkan kita memiliki fungsi yang bentuknya demikian, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 100. Pertanyaannya adalah, apakah untuk mencari turunan fungsi ini kita harus mengalihkan suku x kuadrat min 1 itu supaya 100 kali, yaitu kita harus mengalihkan demikian x kuadrat min 1 kali x kuadrat min 1 sampai 100 faktor. Tentu pekerjaan demikian akan memerlukan waktu yang eh, sangat panjang, ya, sehingga eh, kita perlu mencari metode supaya kita bisa terhindar dari perhitungan semacam ini. Nah, di dalam aturan rantai, nanti kita akan membahas bagaimana fungsi-fungsi semacam ini dapat kita cari turunannya tanpa harus menguraikan bentuk x kuadrat min 1 pangkat 100 ini harus kita uraikan. Nah, fungsi ini pada dasarnya dapat kita nyatakan dalam bentuk fungsi komposisi, yaitu fungsi fx sama dengan fux. Di sini yang dimaksudkan adalah fu-nya adalah fungsi dari U yang bentuknya adalah U pangkat X, U pangkat 100, ya. Sedangkan U-nya sendiri adalah X kuadrat min 1. Sehingga Fux sama dengan X kuadrat min 100, X kuadrat min 1 pangkat 100. Kalau kita tulis secara lengkap dengan demikian, kita bisa menuliskan fungsi di atas dalam bentuk fungsi komposisi. Nah, pada dasarnya aturan yang kita perkenalkan adalah aturan untuk mencari turunan fungsi komposisi. Yang mana aturan ini kita namakan dengan aturan rantai. Baik, sekarang kita lihat bagaimana aturannya, bunyi aturannya. Sedangkan buktinya nanti ada di bahan yang kemarin kita share. Itu buktinya kita uraikan secara lengkap. Jadi aturan rantai itu demikian. Diketahui F fungsi dari U, kemudian U sendiri fungsi dari X. Kemudian turunan F terhadap U ada, dan turunan U terhadap X juga ada nilainya. Nah, aturan terakhir menyatakan turunan F terhadap variabel X itu adalah demikian. Turunan F terhadap X sama dengan df du kali du dx. Jadi ini eh, bagian penting dari turunan rantai, ya. Df dx sama dengan df du kali du dx. Nah, kalau kita menyatakan dalam bentuk variabel, turunan fungsi f terhadap x itu sama dengan turunan f terhadap u dikali dengan turunan u terhadap x. Baik, sekarang kita coba untuk menerapkan aturan ini untuk menghitung turunan fungsi-fungsi. Contoh pertama, misalkan diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 pangkat 17. Carilah turunan f terhadap x. Nah, pertama kita tuliskan fu itu sebagai fungsi dari u dengan uh, ketentuan fu sama dengan u pangkat 17. Kemudian u-nya sendiri adalah
X kuadrat dikurang 1. Jadi ini U-nya yang di sini. Kita padang sebagai U yang di dalam sini. Ya. Sehingga kalau kita nyatakan F sebagai fungsi U, jadinya adalah U pangkat 17. Kemudian dengan menggunakan aturan rantai, df dx sama dengan df du kali du dx. Selanjutnya kita hitung df du, kemudian kita hitung du dx, kemudian kita kalikan. Baik, ini df du sama dengan d u pangkat 17 du, karena fu-nya sama dengan u pangkat 17. Kemudian du dx sama dengan d x kuadrat min 1 dx, karena u-nya sama dengan x kuadrat min 1. Kemudian di sini harus diingat bahwa di sini adalah fungsi dari U, sedangkan di sini adalah fungsi dari X. Sehingga turunannya dapat kita cari dengan menggunakan aturan yang sudah kita ketahui. Untuk yang pertama, turunan dari U pangkat 17 terhadap fungsi terhadap variabel U tentu sama dengan 17 kali U pangkat 16. Ya, itu yang pertama. Jadi ini ada turunan dari U pangkat 17. Kemudian yang kedua, turunan dari eh, X kuadrat min 1 sama dengan 2X. Kemudian kita kembalikan variabel U di sini menjadi bentuk yang eh, kita tetapkan semula, yaitu U-nya sama dengan X kuadrat dikurang 1, sehingga U pangkat 16 menjadi eh, X kuadrat min 1 pangkat 16. Sehingga keseluruhannya akan menjadi 17 X kuadrat min 1 pangkat 16 kali 2X. Kemudian kita kalikan 17 kali 2X sama dengan 34X. Sehingga hasil akhirnya adalah 34X kali X kuadrat min 1 pangkat 16. Nah, itu contoh pertama tentang penerapan aturan rantai. Jadi kita tidak perlu harus menguraikan X kuadrat min 1 pangkat 17 itu harus kita uraikan dikalikan sebanyak 17 kali. Tidak perlu, tapi cukup menggunakan aturan rantai. Ya, dengan aturan ini maka eh, proses pencarian turunan dapat lebih mudah dan lebih cepat. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Eh, untuk contoh berikutnya nanti akan kita kerjakan setelah kita melihat dulu apa akibat-akibat dari aturan rantai. Akibat yang pertama, jika n bilangan bulat, jadi bulat itu maksudnya bisa positif, bisa negatif, bisa juga nol. Ya. Maka berlaku turunan x pangkat n sama dengan n x pangkat n min 1. Jadi ini sama dengan yang sudah kita pelajari kemarin, namun di sini batasnya lebih luas. Karena n-nya itu semua bilangan bulat, tidak terbatas pada bilangan bulat positif saja. Negatif pun tetap berlaku. Ya. Kita contohnya, carilah turunan fungsi fx sama dengan 1/x kuadrat. Nah, di sini eh, fx-nya dapat kita ubah menjadi demikian ya. Kita akan mencari turunan f, yaitu turunan dari 1/x kuadrat. Nah, untuk bisa menggunakan aturan pada teorema ini, kita ubah 1/x pangkat 2 itu menjadi bentuk pangkat x pangkat ya, x pangkat. Nah, 1/x kuadrat kalau kita ubah sama dengan 1/x sama dengan x pangkat min 2 ya. Jadi x 1/x kuadrat kita ubah dulu menjadi bentuk eksponent demikian x pangkat min 2. Selanjutnya dari dengan menggunakan teorema ini, di sini n-nya min 2 ya. Sehingga turunannya adalah min 2 kali x pangkat min 2 dikurang 1. Ya, kita gunakan teorema di atas. Kemudian kita hitung min 2 dikurang 1 min 3, sehingga hasil akhirnya adalah min 2 pangkat x pangkat min 3. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk pangkat positif, jadinya
min 2 per X pangkat 3. Baik. Kemudian akibat berikutnya dinyatakan dengan teorema berikut. Jika Q bilangan rasional, maka turunan X pangkat Q sama dengan Q kali X pangkat Q min 1. Jadi aturan ini eh, rumusnya sama dengan aturan yang sebelumnya, namun di sini Q itu tidak harus bulat, bisa berupa bilangan rasional. Ya, rasional bisa, berarti juga berlaku untuk bilangan bulat. Sehingga aturan ini lebih umum dari aturan yang di atas tadi. Baik, kita lihat contohnya. Carilah turunan fungsi fx sama dengan akar x. Ya, baik. Akar x, ya, ini turunan dari akar x. Akar x itu kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi sama dengan x pangkat setengah, ya. Sehingga turunan dari akar x sama dengan turunan dari x pangkat setengah. Nah, sehingga kita bisa menerapkan aturan di atas, ya, dengan Q sama dengan setengah, ya. Sekarang kita hitung sama dengan Q kali X pangkat Q dikurang 1. Ya, baik, sama dengan setengah kali X pangkat setengah dikurang 1. Nah, setengah dikurang 1 sama dengan minus setengah. Sehingga hasilnya adalah eh, setengah X pangkat minus setengah. Ini dapat kita sederhanakan lagi bentuk ini menjadi bentuk 1/2 X akar X. Ya. 1/2 akar X. Ya. Karena X pangkat min setengah itu sama dengan 1/X pangkat setengah. Sehingga dapat kita ubah menjadi 1/2 akar X. Baik, contoh lain. Misalnya fungsi ini. Di contoh ini sudah merupakan variasi dari contoh-contoh di atas. Fungsinya fx sama dengan x pangkat 6 min 3 pangkat sepertiga. Eh, Kita akan mencari turunannya. Eh, Kita di sini bisa menggunakan aturan rantai. Ya. Kita tuliskan dulu. Kita bayangkan x pangkat 6 dikurang 3 ini sebagai U. Jadi ini sebagai U. Sehingga dengan menggunakan aturan rantai, df dx sama dengan df du kali du dx. Jadi ini sebagai U-nya. Jadi ini sama dengan U pangkat sepertiga. Dengan aturan rantai sama dengan eh, ini sebagai U, ya. Jadi ini adalah df du sepertiga x pangkat 6 min 3 pangkat min 2/3. Ini dicari dengan menggunakan eh, aturan aturan yang baru saja kita jelaskan. Kemudian ini U-nya x pangkat 6 min 3, turunannya kita cari, ya. Jadi ini bagian ini sebagai du dx, bagian yang pertama sebagai df dx. Kemudian masing-masing kita cari, sudah kita peroleh, ya. Kita sampai pada eh, ini sudah selesai yang sebelah kiri, ya. Sepertiga x pangkat 6 min 3 pangkat min 2/3. Sedangkan turunan dari x pangkat 6 min 3 adalah 6x pangkat 5. Kemudian kita kalikan 6 dengan sepertiga menjadi 2, ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi sama dengan 2x pangkat 5. Ini pangkat negatif dapat kita ubah menjadi bentuk seper. Seper, ya. Atau per x pangkat 6 dikurang 3 pangkat 2/3. Baik, demikian, ya, aturan rantai. Telah kita sampaikan beberapa contohnya. Nah, supaya Anda betul-betul mahir menggunakan aturan ini, eh, silakan dicoba. Ada tes formatif di dalam bahan yang kita sampaikan. Demikian, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.